dari Disney yang baru saja dirilis. Semula, film ini direncanakan rilis pada Maret 2020, tapi kemudian rilis pada 4 September kemarin di Disney Plus dan di bioskop untuk beberapa negara yang sudah beroperasi. Film ini memiliki budget 200 juta dolar atau sekitar 2,9 triliun rupiah. Namun, pendapatannya hanya 30 juta dolar saja. Kondisi pandemi tentu menjadi alasan utama film ini mengalami kerugian. Di Disney Plus sendiri, pelanggan harus mengeluarkan biaya tambahan senilai 30 dolar atau sekitar 400 ribuan untuk dapat menyaksikan Mulan. Berbahagialah kita yang tinggal di Indonesia. Pasalnya 4 Desember nanti Mulan hadir sebagai tayangan eksklusif tanpa dipungut biaya tambahan. Nah, buat kalian yang tidak sabar, dalam video kali ini kami sudah buatkan rangkuman dari cerita film Mulan, dan tentu saja full spoiler. Jadi mohon diperhatikan, jika kalian tidak suka spoiler, stop untuk menonton videonya sampai di sini saja. Silahkan tonton video kami yang lainnya. Buat kalian yang penasaran dan pengen lanjut, oke, let's jump into it. Di Kekaisaran Cina, Hua Mulan adalah seorang gadis petualang yang aktif, energik, dan bersemangat. Sejak kecil Mulan sangat suka melakukan hal yang tidak lazim dilakukan seorang gadis. Dia mengejar ayam sampai naik ke atas genteng dan tentu membahayakan dirinya. Hal ini menjadi sorotan dan buah bibir di antara para tetangga. Sifat Mulan inilah yang malah mengecewakan orang tuanya. Mereka berharap suatu hari nanti Mulan akan menikah dengan suami yang baik. Kemudian scene beralih menunjukkan Mulan yang kini tumbuh menjadi gadis remaja. Akhirnya sudah diputuskan Mulan akan mencari pasangan. Dia dipaksa bertemu dengan mak comblang setempat untuk menunjukkan dedikasinya sebagai calon istri. Mulan bingung. Dalam tradisi perjodohan, dia mencoba menuangkan teh di depan mak comblang. Tetapi muncullah seekor laba-laba yang menghancurkan acara itu, menyebabkan Mulan menjatuhkan peralatan minum teh, dan mak comblang menyebut bahwa Mulan adalah aib di depan keluarganya. Sementara itu, di bagian utara Cina, sebuah pos kekaisaran diserang oleh prajurit Rouran di bawah kepemimpinan dari Bori Khan. Mereka dibantu oleh seorang penyihir wanita bernama Xian Yang yang menggunakan sihirnya untuk berpura-pura menjadi prajurit yang masih hidup dan melaporkan serangan tersebut kepada Kaisar Cina. Sang kaisar kemudian melakukan keputusan wajib militer yang memerintahkan setiap keluarga untuk menyumbangkan satu orang laki-laki untuk melawan pasukan Khan. Kemudian beberapa saat tentara kekaisaran tiba di desa Mulan. Mereka ingin meminta rekrutan, dan ayahnya yang sudah tua dan lemah bernama Hua Zhou terpaksa berjanji untuk mengabdi karena dia tidak memiliki anak laki-laki. Sadar bahwa ayahnya yang sudah tua dan berjalan pincang, Mulan tentu merasa sang ayah tidak akan memiliki kesempatan untuk selamat dari perang. Mulan dengan cepat memutuskan melarikan diri dengan mencuri baju besi, kuda, dan pedang milik sang ayah untuk menggantikannya bergabung bersama prajurit perang. Setelah melewati perjalanan panjang, Mulan akhirnya tiba di kamp pelatihan yang dipimpin oleh Komandan Tung. Dia adalah seorang kawan lama dari ayah Mulan. Bersama puluhan calon prajurit lainnya, Mulan akhirnya menjadi tentara terlatih di bawah asuhan dari Komandan Tung. Selama berada di dalam camp, Mulan harus terbiasa berada di antara para pria, dan dia menggunakan identitas baru sebagai pria bernama Hua Jun. Kemudian di sisi lain, tentara Bori Khan memutuskan untuk terus maju, memaksa Komandan Tung untuk mengakhiri pelatihan lebih awal dan mengirim batalionnya untuk bertempur. Dalam pertempuran, ternyata pasukan Bori Khan memiliki ide curang.
Pasukan serba hitam itu berbalik arah dan meninggalkan arena perang. Ternyata mereka memiliki tujuan yang lain. Mulan kemudian diperintahkan untuk mengejar gerombolan Borikan bersama beberapa pasukan lain di sisinya. Di tengah pengejaran, pasukan Mulan tumbang satu persatu akibat serangan panah dari pihak Borikan, menyisakan Mulan sendiri, dan dengan berani dia tetap memutuskan untuk mengejar pasukan musuh. Tetapi saat pengejaran, dirinya dihadapkan oleh Xianyang yang mengejeknya karena berpura-pura menjadi laki-laki. Penyihir wanita itu mencoba membunuh Mulan dengan melemparkan senjatanya tepat menusuk di dada Mulan. Berkat pelindung di dalam baju zirahnya, Mulan berhasil selamat. Setelah mendengarkan ejekan dari penyihir tadi, Mulan memutuskan menghapus penyamarannya sebagai pria dan kembali ke dalam pertempuran. Sampai di medan perang, pasukan Rouran mulai menyerang menggunakan pelempar batu api raksasa. Melihat gerombolan pasukan yang sedang berada dalam posisi terpojok, Mulan menggunakan kecerdasannya untuk memecahkan masalah. Dia menggunakan helm bekas dan keterampilan memanahnya untuk memancing pasukan Rouran menjadi menembak ke arahnya. Musuh terpancing dan akhirnya mereka menembak tepat di lereng gunung bersalju, memicu longsoran salju yang mengubur para pasukan Rouran. Mulan kemudian menghampiri pasukan dan di tengah perjalanannya dia menyelamatkan Chen Hongwei, seorang tentara yang berteman dekat dengannya di camp. Dengan berani, Mulan akhirnya mengungkapkan identitas aslinya yang mana adalah gadis muda bernama Hua Mulan. Hal ini membuatnya mendapat hukuman untuk meninggalkan camp secara tidak terhormat karena sudah berbohong dan akan dieksekusi jika dirinya masih terlihat di daerah camp. Dalam perjalanannya pulang, dia dihadapkan oleh Xianyang yang mengungkapkan bahwa sebenarnya kisah Mulan sama dengannya. Karena memiliki ilmu sihir, dia dijauhi oleh orang-orang dan keluarganya dan memilih berjuang untuk Borikan. Karena penjahat itu satu-satunya orang yang memperlakukannya dengan baik. Selain itu, penyihir wanita itu mengungkapkan bahwa serangan di pos terdepan tadi hanya menjadi pengalihan. Rencana sebenarnya adalah Borikan ingin menangkap kaisar yang dalam posisi lengah tanpa pasukan, untuk nantinya dieksekusi sebagai wujud balas dendam terhadap sang ayah yang sudah dibunuh oleh kaisar. Oleh karena itu, Borikan dan pasukannya tadi memutuskan untuk berbalik arah saat berperang. Kemudian, dengan tidak memperdulikan hukuman eksekusi, Mulan memutuskan kembali ke batalionnya untuk memperingatkan mereka tentang rencana penangkapan kaisar. Semula Panglima Tung memutuskan untuk mengeksekusi, tapi karena teman-teman Mulan memutuskan untuk percaya, akhirnya Panglima memutuskan menjadikan Mulan sebagai pemimpin pasukan menuju kembali ke istana. Di istana, penyihir Xianyang menggunakan kekuatannya untuk menyamar sebagai penasehat kekaisaran. Dia membujuk kaisar untuk menerima tantangan Borikan dalam pertempuran 1 lawan 1 sambil mengalihkan penjaga kota dari pos mereka. Para penjaga kemudian dibunuh dan para Rourans bersiap untuk membakar kaisar hidup-hidup setelah berhasil menjebaknya. Pasukan sekaligus teman dari Mulan mengalihkan perhatian para Rouran, sementara Mulan pergi untuk menyelamatkan sang kaisar. Saat hampir sampai ke lokasi tempat kaisar akan dieksekusi, Khan mencoba menembak Mulan dengan panah. Tetapi penyihir Xianyang yang bersimpati pada Mulan dan kecewa dengan Khan berubah menjadi seekor burung elang dan mengorbankan dirinya untuk melindungi Mulan dari serangan panah. Setelah itu pertarungan antar Mulan dan Borikan terjadi, sampai akhirnya pedang dari sang ayah jatuh ke dalam lelehan besi. Mulan akhirnya bisa membunuh Borikan dengan panah yang semula diarahkan ke kaisar. Setelah itu dia membebaskan kaisar.
Dan di dalam istana, atas dedikasi Mulan menyelamatkan segenap rakyat Cina, sang kaisar menawarkan pilihan agar Mulan bergabung dengan pengawal pribadinya. Tapi Mulan menolak tawaran itu dan kembali ke desanya. Mulan akhirnya sampai di desa tempat tinggalnya dan kembali bertemu dengan keluarganya. Sesaat kemudian, seorang utusan dari kaisar di bawah kepemimpinan dari Komandan Tung datang untuk memberikan pedang baru kepada Mulan, sambil membuat penawaran sekali lagi agar dia mau bergabung bersama pasukan pengawal kaisar. Dan demikian tadi adalah rangkuman seluruh cerita dari film Mulan, film terbaru yang sudah dirilis oleh Disney. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan tulis pendapat kalian dan jangan lupa subscribe